Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, dalam topik metodologi penelitian, ini ada topik yang sangat penting, yakni mengenai problem statement. Ya, jadi problem statement ini seringkali menjadi hal yang sangat krusial, di mana penelitian itu harus mampu menjawab permasalahan penelitian. Nah, permasalahan penelitian itu memang tidak mudah, ya, karena dia merupakan mendeskripsikan inti pokok permasalahan yang kita teliti. Karena itu saudara-saudara, dalam kesempatan yang baik ini akan saya eksplor dalam waktu yang mungkin sekitar 20 menit ya. Jadi itu bagaimana cara kita merumuskan problem statement atau perumusan masalah. Nah, saudara-saudara, tugas akhir yang akan Anda jalankan itu merupakan rangkaian kegiatan penelitian, dimulai dari identifikasi data, ya, ruang lingkup data, ya, kemudian Anda mengamati cara kerja dari suatu sistem. Jadi cara kerja suatu sistem ini bisa diartikan secara luas, sistem apapun, ya, baik itu sistem yang katakanlah tangible, physical, ataupun juga sistem yang tidak tampak, intangible. Apalagi di dalam dunia sistem informasi atau juga dalam teknologi informasi, beberapa sistem itu tidak kelihatan karena memang dia merupakan dalam bentuk algoritma atau software atau juga dalam bentuk coding. Nah, saudara-saudara, problem statement ini gitu kan menjadi sangat krusial karena dia adalah membantu kita ya di dalam nanti menguraikan menguraikan inti-inti pokok permasalahan yang kita munculkan. Jadi problem statement itu boleh di dalam dunia akademik itu adalah thesis statement, ya. Jadi thesis statement itu berbeda dengan masalah yang dalam bahasa kita sehari-hari secara informal. Dia adalah merupakan pernyataan yang rigid, ya. Pernyataan yang berdasarkan identifikasi, di mana identifikasi mengacu kepada teori yang ada, ya. Kemudian mengacu kepada satu metode. Jadi statement daripada permasalahan ini adalah merupakan inti pokok daripada penelitian yang nanti akan kita buktikan. Nah, seringkali anak-anak kita, ya, atau juga yang sering saya temui, di dalam merumuskan problem statement ini kurang tajam, kurang fokus dan kurang tajam. Akhirnya apa yang dilakukan itu sudah bagus, tapi tidak menyentuh kepada aspek permasalahan inti. Nah, disinilah perlu kita pahami bahwa problem statement itu perlu kita latih agar kita nanti mudah di dalam betul melakukan penelitian. Nah, saudara-saudara, problem statement itu berawal daripada rasa ingin tahu. Dari mana kita memunculkan problem statement? Dari curiosity, rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu terhadap apa? Terhadap adanya cara kerja sistem. Cara kerja sistem itu adalah secara umum adalah input, proses, dan output. Semua sistem itu bisa kita deskripsikan sebagai tiga proses ini. Input, proses, output. Bahkan sistem yang lebih kompleks itu bisa umpan balik ya, feedback ya. Bahkan juga bisa feed forward, umpan balik maju. Ya, sebagai satu siklus cara kerja satu sistem. Nah, sistem ini saudara-saudara pasti memproses inputan. Inputan ya diproses menghasilkan output. Nah, output itu input dan output dan itu terukur sebagai kinerja satu sistem. Sistem yang efisien itu pasti menghasilkan input sama dengan output. Nah, tapi itu jarang sekali. Ya, input itu, output itu seringkali berbeda dengan output. Nah, inilah inti permasalahan sebetulnya yang akan kita identifikasi berdasarkan teori yang ada, metode yang ada, berdasarkan identifikasi data, data boleh dari pengukuran, data boleh dari sumber primer atau sekunder. Nah, seperti itu, ya. Jadi problem statement ini ada saudara-saudara adalah mengundang rasa ingin tahu kita, ada apa dengan cara kerja satu sistem. Cara kerja satu sistem ini berarti untuk menghasilkan output sama dengan input atau ada linearitas hubungan antara input dengan output, itu ada masalah ternyata. Tidak linear. Inputnya satu, seharusnya satu. Inputnya satu, seharusnya dua. Tapi kok ternyata nggak dua ya? Nah, ini berarti ada masalah di dalam cara kerja sistem. Nah, inilah yang akan kita teliti dengan identifikasi-identifikasi permasalahan, sehingga nanti dari identifikasi itu kita merumuskan suatu problem statement atau thesis statement. Nah, saudara-saudara, di dalam kita melakukan identifikasi masalah itu sangat penting untuk menggunakan yang namanya itu eh, rasa ingin tahu kita, ya.
Rasa ingin tahu kita itu boleh internal juga boleh eksternal, ya. Sehingga permasalahan itu kalau kita sajikan dibaca oleh siapapun, dipahami oleh siapapun, itu diterima secara common sense, secara logik, secara logika, secara rasional diterima. Jika kita meneliti permasalahan yang kita ajukan itu tidak diterima, otomatis sebetulnya ke belakang-belakang tidak bisa diterima. Jadi penelitian itu kita lakukan, nomor satu itu adalah betul nggak permasalahan ini memang permasalahan yang sama yang dihadapi oleh semua orang di seluruh dunia. Nah, gitu ya. Jadi nanti Anda melakukan penelitian itu juga harus mampu menghadirkan problem statement atau tesis statement yang memang itu berlaku secara global. Berlaku secara global diterima oleh kalangan bidang ilmu atau secara spesifik di dalam metode pengembangan metode yang saat ini berjalan di semua di bidang ilmu yang kita tekuni. Nah, ini sudah hadir ya, itu saudara saudara Eka ya, Eka Prianta ya. Selamat pagi Eka Priantara. Halo. Oke, ya Anda ya itu mood ya. Oke, oke, oke. eh, saya lanjutkan. Nah, saudara-saudara, problem statement itu ya karena syaratnya harus bisa diterima, harus bisa diterima berdasarkan teori yang ada, metode pengembangan yang ada, ya. Maka kita harus bisa merumuskannya, ya kan? Apa yang ingin diketahui oleh pembaca mengenai permasalahan ini. Maka kita harus bisa merumuskan permasalahan ini sesuai dengan current topic yang saat ini ada di dalam bidang penelitian. Sehingga apa? Sehingga kita bisa meng-highlight ya, menonjolkan gitu kan sisi-sisi permasalahan yang memang itu urgensi untuk diselesaikan pada bidang ilmu yang sedang kita teliti. Nah, gitu ya. Jadi permasalahan penelitian itu sebetulnya relatif mudah ya. Nah, berarti apa saudara-saudara? Kita harus mampu ya kan menghadirkan terminologi-terminologi, istilah-istilah yang memang itu umum di dalam permasalahan-permasalahan yang ada. Contoh gitu kan, misalkan jaringan. Jaringan itu permasalahannya dari dulu sampai sekarang adalah permasalahan performansi jaringan. Performansi jaringan itu metriknya apa? Alat ukurnya atau parameternya. Parameternya adalah ada bandwidth, ada throughput, ada latensi, ada delay, ada jitter, ada packet loss, ada bit error rate, ya. Nah, inilah yang menjadi alat ukur parameter ukuran adanya satu masalah. Jadi kalau misalkan Anda meneliti jaringan, misalkan jaringan wireless gitu kan, maka perumusan masalahnya adalah Anda menyampaikan adanya penurunan kinerja dari jaringan wireless yang sedang Anda teliti diindikasikan oleh parameter satu, 2, 3, dan seterusnya. Nah, rumusan tadi itu saudara-saudara itu diterima oleh semua kalangan, tidak akan ditolak. Kenapa? Memang itu masalah yang dihadapi oleh semuanya. Tapi itu belum cukup. Belum cukupnya kenapa? Karena permasalahan penelitian itu harus kita fokuskan lagi. Kita fokuskan lagi agar permasalahan penelitian itu memang sesuai dengan subjek yang kita teliti. Jadi tadi kita sudah bisa ya, itu menggambarkan, oh Pak ini saya meneliti kinerja jaringan wireless. Kinerja jaringan wireless itu diindikasikan atau diparameterkan dengan beberapa matriks. Misalkan tadi ya, itu network performance parameter, bandwidth, throughput, ya, latensi, jitter, delay, packet loss, bit error rate. Nah, itu kita identifikasi pada output jaringan, diukur. Dan ukurnya nggak sekali, dua kali, berkali-kali ngukurnya. Ternyata ini ada masalah. Masalahnya apa? Satu, data yang kita peroleh itu tidak mungkin data single. Data itu berupa tren. Dari beberapa parameter tadi itu, saudara-saudara, ternyata datanya adalah dalam bentuk tren. Trennya apa datanya? Tidak mungkin harian, mingguan, bulanan, tahunan. Nah, ini ya sebagai evaluasi gitu kan mengenai eh, performansi jaringan wireless. Dari situ saudara-saudara kita mendapatkan data tren selama misalkan satu tahun. Data tren satu tahun itu, ya kan, mengenai satu parameter aja, mengenai throughput, ternyata datanya nggak linear. Datanya adalah naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Nah, bagaimana Anda mengamati itu ada masalah? Nah,
Inilah, makanya tadi Pak, kita harus memunculkan rasa ingin tahu kita. Pak, jaringannya itu nggak stabil, Pak. Nah, sebelum Anda pada kesimpulan tidak stabil, coba dianalisa lagi jaringannya. Dari si throughput. Apa definisi throughput? Throughput adalah actual transfer of data di antara semua titik di dalam jaringan tadi itu. Baik antara klien dengan host gitu ya. Itu ternyata terjadi fluktuasi dalam 1 tahun. Nah, ini harus kita evaluasi dulu data ini. Belum bisa kita mengatakan jaringan ini tidak stabil. Nah, kita butuh data kedua. Throughput ternyata fluktuasi selama setahun dapat. Yang kedua adalah kita dapatkan data itu latensi, keterlambatan pengiriman data, keterlambatan pengiriman paket data. Itu juga sama 1 tahun. Ada dalam ukuran milidetik ya kan, ada fluktuasi, fluktuasi yang katakanlah naik turun juga. Nah, itu nggak cukup. Perlu data ketiga lagi, data jitter. Fluktuasi juga jitter. Nah, apa jitter? Jitter itu adalah ternyata adalah kita bisa kita definisikan sebagai variansi daripada latensi. Dan ukuran juga sekian milisecond. Itu juga bisa kita dapatkan. Dari hal tadi itu, saudara-saudara, maka bisa kita rumuskan bahwasanya ini belum cukup, ya, belum cukup untuk merumuskan adanya suatu masalah dalam penelitian. Ya, hmm. Ya, sebentar. Setelah kita mendapatkan suatu tren data, maka data ini, ya, saudara-saudara kan, kita klasifikasi. Bisa kita klasifikasi dalam beberapa kategori, ya. Berapa data yang ekstrim, ya, mengalami penurunan, berapa yang data ekstrim mengalami kenaikan. Nah, perlu kita evaluasi sehingga kita bisa peroleh average, ya kan, setiap data-data parameter tadi itu. Average throughput, average latensi, average jitter, dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga kita memperoleh data-data tadi itu sebagai indikasi adanya performansi jaringan. Asumsi kita adalah jaringan ini sedang ada masalah, ya. Di, diindikasikan oleh adanya failover jaringan. Nah, data ini saudara-saudara yang kita analisa ini sebagai identifikasi adanya kandidat atau jika cikal bakal atau kita nanti merumuskan masalah, itu akhirnya bisa kita peroleh, ya kan, dari semua parameter. Nah, sampai di sini perlu kita data pembanding. Apa data pembanding? Data pembanding itu adalah data ukuran kuantiti yang tidak bisa ditolak oleh semua kalangan. Apa contohnya? Contohnya adalah latensi. Ya. Latensi itu adalah indikator performa jaringan yang diterima oleh semua kalangan di seluruh dunia dalam bidang penelitian jaringan, terutama wireless. Sehingga di sini saudara-saudara, ternyata latensi rata-ratanya selama 1 tahun adalah sekian milisecond. Ini terbukti dengan hasil referensi kita dari jurnal bahwa sekian milisecond ini ternyata batas ambang latensi toleransi. Nah, ini berarti Anda sudah mulai menemukan inti masalah, ya. Terkonfirmasi bahwa data yang Anda analisa itu ada permasalahan dengan latensi. Jaringan yang Anda teliti itu berarti latensinya mendekati batas ambang. Misalkan di dalam bidang ilmu jaringan wireless, ya, disepakati bahwa batas ambang daripada latensi itu adalah sekian milisecond. Nah, jaringan yang Anda teliti itu rata-ratanya selama 1 tahun itu ternyata mendekati batas ambang itu. Berarti ini ada masalah. Nah, inilah saudara-saudara, ya. Jadi paling gampang kita merumuskan masalah itu adalah karena kita memiliki suatu metode yang pasti. Metodenya apa ya? Metode cara kerja sistem tadi itu. Jaringan. Cara kerja jaringan itu apa? Diukur dengan network performance parameter. Nah, network parameternya kita mendapatkan data semuanya. Datanya belum cukup, kita olah menjadi suatu average, rata-rata. Dari rata-rata itu kita akan ketemu gitu kan, rata-rata throughput, latensi, jitter,
ya, paket loss, bit error rate, kita semua dapat data. Nah, dapat data average ini kita konfirmasi dari sumber-sumber referensi yang dari yang berilmiah, dari jurnal yang bereputasi. Sehingga apa? Wah, ketemulah itu cikal bakal perumusan masalah. Sehingga apa, saudara-saudara? Sehingga mengacu kepada definisi masalah penelitian adalah pernyataan yang menggambarkan kelemahan cara kerja satu sistem, maka kita bisa merumuskan perumusan masalah itu adalah dalam contoh yang saya sebutkan tadi adalah bahwa jaringan X ya ada isu atau permasalahan tentang penurunan peningkatan latensi. Nah, gitu ya. Jadi ini salah satu contoh gitu kan. Jaringan X mengalami peningkatan latensi. Nah, ini sudah merupakan perumusan masalah yang sangat cukup presisi. Ya, karena apa? Karena dia masalah ini ada pada jaringan X. Ya, jaringan wireless X ya mengalami peningkatan latensi. Nah, apa kalau misalkan kita diuji ditanya gitu, lo kok bisa ada mengatakan ini ada permasalahan latensi? Ini Pak datanya. Datanya ya kan, selama 1 tahun ada monitoring networks performance. Data-data ini terkonfirmasi dari throughput-nya, dari bit error packet loss-nya, dari bit error-nya, dari sininya. Sehingga ini latensi. Kemudian ini juga kita konfirmasi dengan betul dari penelitian-penelitian dari sumber lain yang uh, kredibel. Nah, ini berarti perumusan masalah Anda ini tidak bisa dibantah. Tidak bisa dibantah ya oleh siapapun. Memang ini masalah peningkatan latensi. Nah, latensi itu saudara-saudara, ternyata kalau kita pelajari dari metode dari ilmu-ilmu yang kita miliki ya, di situ ada ilmu transmisi gelombang elektromagnetik, ada eh, ilmu digital signal processing, ada ilmu jaringan. Akhirnya kita membuat satu model pendekatan kenapa kok latensi ini sebagai output parameter ya kan, parameter output ya kan mengalami peningkatan. Nah, jadi masalah inilah ya yang nanti akan kita jawab dengan penelitian kita. Sehingga apa saudara-saudara, dari situ kita punya insight, punya pandangan bahwa metode yang akan kita usulkan nanti untuk menyelesaikan masalah ini adalah metode untuk menurunkan latensi di dalam jaringan wireless X. Nah, jadi masuk akal. Jadi kalau nanti Anda mengusulkan metode, mengusulkan judul tugas akhir, ya, apapun judulnya gitu kan, permasalahan dan metode itu nyambung, ya, logikanya nyambung. Masalahnya wireless X mengalami peningkatan latensi. Berarti metode yang kita usulkan nanti adalah menurunkan latensi. Nah, begitu saudara-saudara. Paham saudara? Halo? 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 Iya Pak, paham Pak. Nah, gitu ya. Paham, Pak. Paham ya? Jadi gitu ya. Jadi nanti di dalam tugas akhir pastikan problem statement itu adalah berdasarkan analisa data. Ya, yang analisa data itu tidak bisa kita gitu kan, kata orang, kata siapapun. Ya kita sendiri yang harus mengukur dengan metode-metode yang kita pelajari dengan alat apa itu parameter-parameter yang pasti yang digunakan dalam mengukur cara kerja satu sistem. Sehingga enak kita merumuskan permasalahan itu. Jadi permasalahan itu bisa kita definisikan sebagai perbedaan, ketimpangan, diskrepansi, ya, antara apa? Antara fakta output dengan teori yang seharusnya. Ada perbedaan, ketimpangan, ya. Jadi peningkatan latensi, karena latensi itu kan berbahaya bagi jaringan, ya, terutama untuk penerapan aplikasi smart city, ya. Tidak boleh data itu telat. Pakai contoh gitu kan, latensi itu berbahaya misalkan ya. Misalkan Anda merancang sistem untuk mengendalikan atau ngerem kereta cepat Indonesia, KCI. Siapa yang pernah naik bus, saudara-saudara? Jakarta Bandung. Udah Pak, saya Pak. Nah, kecepatannya berapa itu? 380 apa ya, kalau nggak salah. Oke, 380 meter per detik ya. Ya, per jam ya. Kilometer per jam. Iya Pak, Jakarta Bandung presisi 25 menit ya. 30 menitan sih Pak, 30 kurang menitan ya. lebih Pak. Ya, oke. 30 menit. Bayangkan kalau misalkan kereta itu dikendalikan oleh sistemnya itu datanya telat, komunikasi antara Jakarta Bandung. Kira-kira ngeremnya itu bablas nggak? Kalau telat datanya. Iya Pak. Bisa bablas. Loh Pak, kecepatannya kan nggak
Pak, latensi kan cuma kecil sekali, Pak. Misalkan sekian milisekund. Betul, itu sekian milisekund itu nggak terasa bagi kita. Anda nonton YouTube, nonton Netflix, ya kan? Sekian milisekund itu nggak terasa. Ya, ada delay. Tapi kalau digunakan untuk mengendalikan kereta bus, ya datanya telat 1 milisekund, itu ngerem gitu kan, perintah ngerem ya kan, diterima di Bandung gitu kan, udah nyampe stasiun baru ngerem. Anda bisa bayangkan, ya bisa meleset itu, ya pengereman bisa meleset gitu kan, bisa nabrak yang lain-lain kan gitu. Nah itulah pentingnya latensi. Contoh gitu kan, latensi itu penting untuk dikendalikan, latensi jaringan. Sehingga apa, saudara-saudara? Sehingga perumusan masalah Anda itu firm, diterima oleh semua kalangan. Ya, jadi kebanyakan anak-anak yang melakukan tugas akhir ya karena latihan ya itu kurang memahami itu environment daripada kegiatan penelitian, sehingga waktu merumuskan masalah itu kurang punya dasar yang kuat. Ya sebenarnya dasar yang kuat itu mudah banget, ya metode yang digunakan, cara kerja sistem, ya bagaimana cara mengukur cara kerja sistem, parameternya apa saja itu udah ketahuan. Nah, disinilah kita mendapatkan parameter output parameter sistem gitu ya dalam bentuk tren yang bisa kita ukur. Nah, ini contoh saja tadi saya menyebutkan jaringan ya dalam itu dalam itu matrix performance namanya adalah itu latensi. Nah, sehingga apa saudara-saudara? Sehingga latensi ini menjadi masalah, sehingga apa? Akhirnya ada masalah apa ini? Ternyata masalahnya adalah jaringan wireless itu menggunakan frekuensi dalam ukuran 1, sekian gigahertz sampai sekian gigahertz. Itu ada masalah. Sehingga apa? Sehingga perlu dikembangkan lagi konsep itu telekomunikasi wireless ya atau jaringan wireless menggunakan frekuensi lebih tinggi. Nah, itulah temukannya 5G, 6G, itu di situ. Karena apa? Untuk menekan latensi. Nah, tapi kita diminta untuk menekan latensi ini kan, keterlambatan pengiriman paket data ini gitu kan, dengan metode yang sudah ada. Sehingga apa? Solusi-solusi yang bisa kita tawarkan. Nah, latensi itu kita pelajari lagi. Dari mana latensi? Latensi ini secara perhitungan, definisinya, keterlambatan pengiriman paket data. Ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh satu, waktu pengiriman sinyal menggunakan platform transmisi telekomunikasi. Bisa fiber optik, bisa local area networks, bisa wide area networks, bisa GSM, bisa wireless access point, bisa LiFi, bisa satelit, macam-macam. Jadi data yang sampai dari klien sampai ke klien dari host server itu ternyata melewati medium transmisi sinyal. Ya. Kita baru Pak dari mana Pak? Ya, medium transmisinya ini harus kita uraikan karena ini bermasalah bagi latensi. Jadi pengiriman transmisinya ada masalah. Kedua adalah dari pengolahan sinyalnya, sinyal digitalnya. Di setiap titik yang saya sebutkan tadi itu gitu kan, mulai dari sumber internet ya dari Amerika sana ya, dari Amazon sampai ke Hawaii, sampai ke Asia Pasifik di Jepang sana, sampai Jepang ke Hong Kong, Hong Kong ke Singapura, Singapura ke Indonesia ya, jaringan bawah laut ya, fiber optik kan, itu berapa titik itu? Dan berapa titik ini adalah pengolahan sinyal digital. Itu pun juga consume time, membutuhkan waktu yang memang nggak cepat ya. Apalagi mengolah data yang sangat tinggi sekali. Itu juga berkontribusi kepada latensi. Dari Jakarta ke tempat kita, nah itu juga ada masalah, latensi semua. Nah ini saudara-saudara, akhirnya kita pahami satu, dari transmisi gelombang elektromagnetik. Dua, dari pengolahan sinyal digitalnya. Ketiga apa? Gangguan. Nah gangguan ini juga kita perhitungkan. Kita mengirimkan data atau sinyal, itu memang tidak semata-mata data sinyal itu langsung sampai di kita. Tidak sampai, tidak langsung sampai. Ada gangguan di dalam perjalanan data ini. Data ini berjalan di dalam platform transmisi gelombang elektromagnetik di berbagai media yang sebutkan tadi itu. Sehingga apa? Ada gangguan. Nah, gangguan itu apa? Ya, mengakibatkan latensi juga berkontribusi. Nah, dari si mana kita mau menekan latensi ini? Kalau Anda mau, tujuannya adalah menurunkan latensi. Nah, kita uraikan lagi. Pak, saya mempercepat dari sisi pengolahan sinyal digitalnya. Dari mana? Dari Jakarta ke tempat Bandung. Nah, ini berarti boleh Anda menyelesaikan dari sini. Menurunkan latensi di area dari Jakarta ke Bandung.
Apa yang mau kita turunkan? Tiga parameter tadi itu. Satu, waktu transmisi jaringan. Dua, pengolahan sinyal digitalnya. Ketiga adalah gangguan atau noise-nya. Nah, sudah. Berarti metode Anda itu firm diterima gitu kan sebagai solusi untuk menurunkan latensi ya pengiriman paket data dari jaringan Jakarta ke Bandung. Itu sudah cara ya. Paham ya, lu? Halo? Iya Pak, paham Pak. Nah, metodenya apa? Nah, metodenya cari di berbagai penelitian yang mutakhir. Ada penurunan metode latensi, penurunan latensi dengan metode X, A, B, C, D, dan seterusnya. Kita pelajari satu persatu. Kita pelajari satu persatu gitu kan. Bagaimana cara mereka menurunkan latensi. Jadi Anda bisa bayangkan ya, hanya menurunkan latensi aja satu parameter. Itu metodenya itu wow, nggak terbilang. Banyak sekali metode-metode untuk menurunkan latensi dalam jaringan. Nah, dari kita melakukan komparasi metode-metode yang ada, maka kita bisa milih salah satu metode untuk kita transikan atau kita kembangkan, diterapkan untuk menurunkan latensi dalam jaringan wireless yang kita pelajari. Nah, itulah saudara-saudara ya. Jadi betul penelitian itu mudah ya. Dimulai dari pola pikir dulu mindset ya. Jadi orang merumuskan permasalahan itu tidak ujuk-ujuk ya. Tidak ujuk-ujuk ya tiba-tiba merumuskan masalah. Ya itu di dalam dunia akademik kita gitu kan tidak boleh seperti itu. Harus ada data ya. Harus ada data yang menjadi sandaran bahwa kita menemukan adanya satu masalah. Sehingga apa saudara-saudara? Data tadi itu menjadi tugas bagi kita adalah menganalisa data tadi itu ya cara-cara paling mudah adalah dengan statistik ya dengan itu averaging dengan mean square error gitu kan sehingga kita ketemu berapa sih latensi jaringan itu yang sedang Anda teliti aktualnya berapa aktualnya adalah memang fluktuatif yang fluktuatif ya. Nah, karena fluktuasi gitu kan maka kita menekan errornya berapa sehingga penekanan error itu realistik ya. Penekanan latensi itu realistik. Tidak bisa kita menghilangkan latensi. Ya, nol itu nggak mungkin. Ya, kenapa ya kan? Karena walaupun Pak ini device saya sudah saya dekatkan Pak dengan servernya Pak, itu nggak bisa. Ya, kenapa? Karena apa itu koneksi jaringan secara global ini kan dari walaupun berdekatan secara fisik ya, tapi kan ini mirror kemana-mana. Ya, network kita tuh kemana-mana. Ya, walaupun HP Anda, Pak saya punya dua HP, Pak saya dekatkan seperti ini, Pak. Ya masalahnya koneksi internet kita itu nggak langsung ke daerah ke sini gitu ya, tapi ke sumber daripada jaringan di sana. Itu secara bertingkat-tingkat, baru nyampe ke HP sebelah Anda. Nah inilah juga merupakan permasalahan juga. Sehingga apa saudara-saudara, sehingga 5G, 6G ya, itu eh, dikembangkan dalam rangka menekan latensi ini. Tidak bisa dihilangkan. Ya, ya, karena memang itu sudah konsekuensi daripada kita mentransmisikan jaringan. Halo, saudara-saudara? Iya Pak. Nah, begitu ya. Jadi cara kerja bagaimana kita meneliti itu kita harus satu berpikir global gitu kan, bahwa masalah yang kita teliti itu memang diterima oleh kalangan kalangan peneliti, ya. Tidak boleh kita merumuskan masalah itu gitu kan tanpa melihat dunia perkembangan penelitian secara global tadi itu, ya. Sehingga permasalahan penelitian kita itu diterima oleh kalangan itu bidang ilmu kita rumuskan dengan benar sehingga diterima. Sehingga metode yang kita ajukan pun juga masuk akal, ya. Metode X ya untuk menurunkan latensi. Nah, jelas itu enak. Metodenya apa? Bebas, semua macam-macam di situ yang bisa kita develop ya. Bisa kita develop mulai dari time signal processingnya, dari server ke user ke klien gitu ya, agar latensi itu menurun ya. Sehingga apa saudara-saudara? Sehingga seringkali gitu kan kalau kita baca ya itu software-software yang dijual oleh vendor-vendor itu ya terutama digunakan untuk kendali jaringan sistem itu selalu dia mensyaratkan adanya latensi. Software saya itu bekerja dengan presisi asalkan latensinya adalah sekian. Sehingga itu dimunculkan di dalam Service Level Agreement, SLA. Ya, jadi supaya apa? Supaya dia tidak disalahkan. Loh, gimana sih Anda mengatakan software Anda itu presisi untuk mengendalikan sistem IoT misalkan? Nyatanya gitu kan, ini sistemnya gitu kan, error. Ya karena Anda belum pelajari bahwa software ini bekerja dengan ada batas ambang.
latensi yang dipersyaratkan. Karena dia ngolah data tidak boleh telat. Nah, itu sudah cara ya. Iya, Halo, Pak. Iya, Pak. gitu ya. Jadi tugas untuk minggu depan adalah Anda belajar untuk merumuskan problem statement. Bisa kira-kira? Ya, bisa, Pak. Ya. Ya, Pak. Ya, jadi janganlah Wah, kita menggunakan istilah problem statement itu adalah bagaimana menerapkan jangan itu bukan problem statement itu masalah Anda. Gitu Hmm. ya. Itu bukan permasalahan riset ya. Permasalahan riset itu objektif gitu kan, cara kerja satu sistem. Ada apa cara kerja sistem ini? Ya bisa menurun, bisa meningkat kan gitu ya. Nah, itulah yang jadi masalah. Jadi bukan masalah kita ya. Bagaimana cara menerapkan itu bukan ya, bukan masalah, bukan. Memang itu tugas Anda, untuk menerapkan metode ya, seperti itu. Begitu sudah Sarah? Iya, Pak. Oke, oke. Minggu depan akan saya adakan Vicon lagi ya, sudah Sarah ya. Jadi ada standby ya. Materi hari ini cukup dulu ya. Baik, Pak. Oke, selamat berakhir sama pekan, selamat Ba- itu merayakan tahun baru ya bagi Anda semuanya ya. Dan juga Baik, Pak. itu kita ketemu tahun depan ya dengan itu waktu yang lebih baik lagi ya. Iya, Pak. Insya Allah, Pak. Oke, bagi yang belum selesai mengumpulkan dokumen UTS-nya masih ada waktu ya, segera dikumpulkan ya. Baik. baik, Pak. Oke, Baik, saudara, Pak. terima kasih waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.